Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Ya, sukacita kita di dalam Tuhan. Ini saya percaya dari minggu ke minggu Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Minggu lalu saya prediksi yang hadir 5 orang. Ternyata yang hadir lebih dari minggu sebelumnya. Berarti kalau bukan Roh Kudus bekerja, siapa mau datang gereja, begitu kan? Kecuali ada pembagian sembako yang banyak, semuanya memenuhi gereja. Tidak ada apa-apa, tapi orang datang mencari Tuhan. Hari ini juga banyak yang hadir. Siapa yang undang Anda datang ke sini? Untuk apa datang di sini? Kalau bukan Roh Kudus bekerja di hati kita, amin. Merindukan Tuhan, ingin berjumpa dengan Dia. Nah, firman Tuhan dalam Matius pasal 5 ayat 6 mengatakan apa? Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bapak Ibu lapar dan haus akan kebenaran? Amin. Sejak pencurahan Roh Kudus saya berkhotbah berseri tentang peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Dan minggu lalu membahas tema indahnya hidup dalam karya Roh Kudus. Indahnya hidup dalam karya Roh Kudus. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 2 mengatakan bahwa pada mulanya bumi belum berbentuk dan kosong, dan Roh Allah sudah ada melayang-layang di atas permukaan bumi. Sesuatu yang tidak berbentuk dan kosong dan gelap gulita menutupi samudera raya. Roh Allah sudah ada. Di mana ada Roh Allah, di sana pasti akan mujizat. Ada mujizat, amin. Sehingga peran Roh Kudus sudah ada sejak semula. Kemudian Allah mulai dengan merencanakan penciptaan. Hari pertama, hari kedua, sampai hari ke-6. Manusia diciptakan. Roh Allah juga hadir. Saudara-saudara, kekecewaan Tuhan setelah manusia diciptakan. Pasal yang ke-6 kitab Kejadian mengatakan apa? Bahwa roh Tuhan tidak selamanya ada di dalam diri manusia. Karena manusia itu hanyalah dari debu tanah. Kita bisa membayangkan kalau diri kita tanpa kehadiran Roh Allah, apa yang terjadi? Tidak ada artinya apa-apa. Dan itulah sebabnya rencana Allah yang indah dan mulia, bahwa pada akhirnya semua manusia harus dipenuhi oleh Roh-Nya. Pada zaman akhir akan dicurahkan Roh Allah pada semua umat manusia, supaya hidup yang tidak berguna, hidup yang tidak berarti, hidup yang tidak berpengharapan, memiliki pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari kita mau belajar lagi di tema di hari ini, yaitu Roh Kudus menciptakan gaya hidup baru. Ya. Roh Kudus dia bisa menciptakan gaya hidup baru, gaya hidup atau lifestyle. Bagaimana kita menentukan gaya hidup kita? Setiap orang bisa menentukan gaya hidup masing-masing. Ya, di dunia sekarang ini kita bisa mengikuti banyak model, banyak gaya, mau seperti apa. Dunia sekarang yang menyuguhkan, menyajikan bermacam-macam hal, kita bisa ikut saja saudara-saudara. Jadi mau gaya hidup, kalau secara ekonomis kita katakan hidup boros, bisa saja kan? Karena semua serba beli, duit nggak ada. Akhirnya utang. Wah, jadi masalah ini. Kalau gaya hidup boros. Tapi ada yang gaya hidup hemat, karena menganut filsafah hemat pangkal kaya. Tapi kok nggak kaya-kaya juga, sudah hemat juga. Jadi terserah kita, gaya hidup apa yang kita terapkan di dunia sekarang ini. Nah, apapun gaya hidup yang sudah kita miliki atau kita terapkan, tapi Roh Kudus mau menciptakan suatu gaya hidup, menjadi satu pola, sebagai satu standar untuk diikuti. Ikuti gaya hidup yang Tuhan tentukan bagi kita, saudara-saudara. Roma pasal 12 ayat 2 mengatakan begini, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu,
supaya kamu bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berubahlah, jangan menjadi seperti dunia ini dengan gaya-gaya hidup yang macam-macam, saudara-saudara. Tapi berubahlah supaya kita mengerti kehendak Allah. Jadi ada satu format atau satu petokan yang harus kita ikuti. Jadi berubah seperti apa? Roh Kudus hadir dalam diri kita untuk menciptakan gaya hidup yang baru di hadapan Tuhan. Nah, gaya hidup itu kita belajar dari gereja mula-mula. Jadi di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-37. Boleh kita temukan teks ini dan kita baca dengan cepat, memberikan wawasan, memberikan dasar bagi kita. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-27. Yang bawa Alkitabnya, ada dua istilah yang harus kita pakai di zaman modern. Ada namanya kitab suci, tapi juga zaman now ada handphone suci. Jadi Bapak Ibu punya HP suci, ya bukalah HP suci itu. Ada HP suci enggak ya? Ada istilah kitab suci, itulah Alkitab. Nah sekarang kitab suci itu masuk di dalam HP yang tidak suci. Nah karena HP yang tidak suci sekarang menjadi HP suci. HP suci pada hari Minggu waktu buka Alkitab. Tapi hari Senin kita sudah buka hal yang lain. Ini masih suci enggak ini? Itu dia. Hati-hati itu. Jadi kalau hari ini kita doa supaya HP suci semuanya, ayo silakan buka HP. Zaman sekarang begitu sudah. Sudah malas bawa Alkitab terlalu besar-besar. Tapi ada yang masih cinta Alkitab, bukalah Alkitab semua. HP suci atau kitab suci ya. Kita baca dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 dan sampai 37. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang telah dikatakan imam-imam, kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada kami hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus." Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Adapun kumpulan orang-orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang limpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka meletakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan,
seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Pembacaan agak panjang untuk memberikan wawasan bagi kita bahwa dengan pencurahan Roh Kudus menciptakan satu gaya hidup baru. Dan kita belajar dari gereja mula-mula ini, saudara-saudara. Ya, gaya hidup apa yang kita dapatkan dari pencurahan Roh Kudus? Ya, kita temui di sana di ayat 23, yaitu orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus itu adalah orang-orang yang siap hadapi resiko. Siap hadapi resiko. Nah, ini penting bagi kita, saudara-saudara, bahwa siapapun kita yang percaya Yesus siap hadapi risiko. Penderitaan akan datang, kesulitan akan datang. Oke saja. Kalau kebanyakan orang sekarang mau dipenuhi Roh Kudus, mau datang ke gereja diberkati Tuhan, hanya berkatnya saja. Tapi yang namanya risiko itu tidak mau. Sedangkan di konteks jemaat mula-mula ini setelah dipenuhi Roh Kudus, mereka ternyata orang-orang yang dipersiapkan untuk menghadapi risiko. Risiko apa? Tantangan karena nama Tuhan Yesus. Nah, itu penting bagi gereja masa kini. Siapkah kita hadapi risiko-risiko? Penolakan-penolakan karena nama Tuhan. Ejekan-ejekan karena nama Tuhan. Kesulitan-kesulitan hidup karena nama Tuhan. Roh Kudus mempersiapkan kita untuk menghadapi risiko-risiko. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Saudara lihat di sini Petrus dan Yohanes. Itu penuh Roh Kudus. Petrus yang sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat ya. Petrus yang menyembuhkan orang yang minta-minta itu, saudara-saudara, yang lumpuh ya. Penuh Roh Kudus. Tapi risiko dari mujizat itu adalah Petrus ditangkap, dimasukkan di dalam penjara. Berarti orang dipenuhi Roh Kudus itu orang-orang yang dipersiapkan untuk hadapi tantangan-tantangan, resiko-resiko di dalam kehidupan ini. Ini perlu Bapak Ibu supaya kita punya paradigma yang baru. Kita mengikut Yesus. Dipenuhi Roh Kudus itu orang-orang yang mengikut Yesus adalah keputusanku. Bapak Ibu boleh buka di Google, cari sejarah lagu yang mengatakan mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Nyanyinya enak, tapi tahukah sejarah daripada nyanyian itu? Buka di Google sama-sama silakan. Sejarah lagu itu. Satu keluarga misionaris, suami, istri dan anak. Mereka menjadi misionaris ke India. Di pedalaman, di sebuah desa. Di sana orang tidak boleh memberitakan nama Yesus. Tapi keluarga ini bawa suami, istri, anak masuk ke desa itu demi Injil Yesus. Dan akhirnya mereka ditangkap dan diadili dan dikatakan jangan menyebut Yesus di sini karena di sini tidak ada orang Kristen. Kalau masih menyebut Yesus lagi, resikonya nyawa kalian. Mereka tetap mengatakan kami dipenuhi Roh Kudus, dipanggil untuk memberitakan Injil ke daerah ini, ke negara ini. Ngotot, diusir, tidak mau tetap. Pada akhirnya satu persatu dari keluarga itu, mulai dari anaknya tanya, kamu masih percaya Yesus? Ya, dibunuh saudara. Istrinya, setelah anak-anaknya, istrinya masih percaya Yesus, dibunuh saudara-saudara. Mereka katakan, kami tidak ingkar. Yesus yang mengasihi kami. Yesus yang mati di kayu salib, yang menanggung segala dosa-dosa kami. Yesus yang memberi kepastian keselamatan kepada kami. Tidak mungkin kami ingkar dia. Mata kami tidak melihat dia. Kami tidak hadir pada penyaliban pertama. Tetapi dia ada dan dia sudah mengubah hidup kami. Kami sekarang terpanggil memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa.
Karena itu sekarang kami ada di sini. Masih mau percaya Yesus, mengaku Yesus, mengikuti Yesus, ya dibunuh lagi saudara. Terakhir tinggal suaminya. Suaminya mengatakan, istri anak saya sekarang mereka sudah ada di rumah Bapa. Aku akan menyusul mengikuti mereka. Bagi saya, bagi keluarga kami, mengikuti Yesus adalah keputusan kami. Dibunuh juga. Beberapa waktu berlalu, sang kepala dusun, kepala desa kampung itu, dia bertanya-tanya, kenapa keluarga itu begitu setia mau mengakui Yesus, mengikuti Yesus? Coba ceritakan siapakah Yesus itu sampai orang bisa fanatik begitu Mereka ada yang memberitahu. Akhirnya dia menganjurkan satu desa itu terima Yesus. Tapi satu keluarga ini sudah tiada. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, resiko orang yang dipenuhi Roh Kudus, mereka siap hadapi masalah dalam kehidupan ini. Karena Yesus ada di dalam diri mereka untuk siap hadapi tantangan dalam hidup. Amin, saudara-saudara. Kalau Anda dipenuhi Roh Kudus, Anda adalah orang yang siap menghadapi resiko-resiko karena Tuhan dalam hidup ini. Itulah gaya hidup kita. Ya, siap hadapi masalah, siap hadapi tantangan. Betul. Minggu kemarin saudara-saudara itu di khotbah saya juga menjelaskan bahwa indahnya hidup dalam karya Roh Kudus itu salah satunya Roh Kudus selalu membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Dipenuhi Roh Kudus, saudara dibangkitkan spirit rohaninya, ya. Bangkit semangat baru menjadi gaya hidup kita, semangat cinta Tuhan, semangat melayani Tuhan, semangat mengikut Yesus. Itulah orang yang dipenuhi Roh Kudus. Jadi siap hadapi resiko, saudara-saudara. Resiko selalu datang dalam hidup kita. Karena itu hadapilah, ya. Jangan tolak hadapi resiko. Resiko selalu ada, tapi Tuhan berjanji Dia selalu menyertai kita. Amin, Bapak Ibu. Dipenuhi untuk siap hadapi resiko. Katakan bersama saya, 1, 2, 3. Dipenuhi untuk siap hadapi resiko. Sekali lagi, dipenuhi Roh Kudus untuk siap hadapi resiko. Itulah jiwa militansi, itulah semangat kita. Bapak Ibu ikut Yesus, tidak usah takut hadapi resiko, masalah apapun. Saya dengar banyak kesaksiannya, ada juga yang bekerja sudah baik, tahu-taunya karena di lingkungan yang tidak seiman dengan dia, akhirnya dia jabatannya tidak dipromosikan, ya kan? Gajinya tidak dinaikkan, ya, tidak diberi kesempatan-kesempatan istimewa. Siap hadapi risiko di dunia nyata kita sekarang. Mungkin Bapak Ibu tidak menghadapi aniaya seperti satu misionaris itu, tetapi bisa saja karena nama Yesus, ya, Bapak Ibu hadapi tantangan, tapi kita tetap kuta ingkar, tetap ku ikut walau sendiri. Jadi hadapilah risiko. Lihatlah Petrus masuk penjara pun mereka siap hadapi risiko. Dan apa yang terjadi di penjara itu? Malaikat Tuhan datang menampakkan diri dan meluputkan mereka, membebaskan mereka. Dan mereka melihat mujizat ketika mereka ada di dalam penjara. Jadi Bapak Ibu, kita kalau ingin mengalami mujizat, masuk dulu di dalam masalah, ya. Kita berdoa, Tuhan jauhkanlah kami dari masalah. Ternyata dengan masalah itu justru kita akan lihat mujizat, ya. Saudara lihat dalam Alkitab, apakah terjadi mujizat enggak itu Daniel dibuang ke dalam gua singa? Masuk dulu di dalam gua singa, baru lihat mujizat, ya kan? Sadrak, Mesak, Abednego masuk dulu di dalam api, baru keluar. Ya, jadi hadapi dulu. Tapi kalau kita masalah datang belum hadapi, kita sudah gemetar duluan, sudah tolak duluan. Dan itu berarti Anda tidak akan melihat mujizat. Kadang Tuhan izinkan, ya, kita masuk dulu di dalam api, rasa panas dulu. Ternyata tidak terbakar.
Karena itu Bapak Ibu, cobaan-cobaan yang kamu hadapi, kata Tuhan, ya itu biasa-biasa sajalah. Pada saat kamu menghadapinya, Allah akan memberikan jalan keluar. Amin Bapak Ibu. Kalau Tuhan bersama kita, masalah seberat apapun, pasti ada jalan keluarnya. Iya Pak, tapi ini kita sudah berdoa sampai nangis-nangis. Gak apa-apa wes. Waduh, rasanya sudah habis akal. Ya gak apa-apa. Seperti Musa pimpin bangsa Israel juga, suruh ke Mesir. Aduh, di belakang dikejar sama tentara Firaun, ada di belakang saudara. Mau mundur mati semua. Mau maju juga gak ada jalan, itu ada laut saja yang ada di depan. Masuk mati semua. Gak ada yang bisa berenang. Masuk dulu. Langkah saja dengan iman. Saya yakin itu Musa sebagai manusia, dia angkat tongkatnya, pukul dengan dak-dik-duk. Ini lautnya terbelah apa tidak ini ya kan? Dalam nama Tuhan, terbelah juga. Ya saudara terkasih dalam Tuhan, hadapi dulu masalah. Karena di dalam masalah Tuhan selalu ada juga. Amin. Amin. Siap hadapi resiko ikut Yesus? Konsekuensi orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang-orang yang siap hadapi resiko. Yang kedua Bapak Ibu, ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-31 itu mengajarkan kita sebuah konsep yang indah. Hadapi masalah, apa yang harus kita lakukan? Berdoa, 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 dan berdoa. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Berseru bersama-sama. Ini doa bersama-sama kepada Allah. Wah, dalam doa mereka bilang, Tuhan Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Wah, ini doa tentang Allah Sang Pencipta itu. Doa dan berseru kepada Tuhan. Dan hadapi tantangan ini yang berat Tuhan, tolong Tuhan. Wah, maka doanya seperti orang-orang yang sudah betul-betul tidak ada solusi lagi. Hanya minta mujizat. Ulurkanlah tanganmu, ayat yang ke-30. Untuk menyembuhkan orang sakit, mengadakan tanda-tanda mujizat-mujizat oleh nama Yesus hambamu itu. Ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goncanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lagi, saudara lihat. Orang kita harus selalu dipenuhi oleh Roh. Mereka sudah penuh dari awal. Dipenuhi kehadiran Roh Kudus. Sekarang ada masalah yang berat. Mereka berdoa. Roh Kudus memenuhi mereka lagi. Jadi memang firman Tuhan dasar teologisnya, hendaklah kamu selalu penuh dengan Roh. Artinya Bapak Ibu, kita perlu Roh Kudus. Mungkin tahun lalu Anda bertobat sudah dipenuhi Roh Kudus. Tahun ini perlu lagi. 5 tahun lalu ya, sekarang lagi. 10 tahun lalu ya, sekarang lagi. Minggu kemarin ya, minggu ini lagi. Setiap saat Roh Kudus harus hadir dalam hidup kita. Memenuhi pikiran dan hati kita. Amin Bapak Ibu. Saya tidak jamin Bapak Ibu yang sudah dengar firman Tuhan, pulang dari gereja ini, firman itu masih ada. Mungkin sudah nyantol sedikit di parkiran, firmannya kurangin sedikit. Mau nyebrang A itu dikurangin sedikit. Wah saudara, stamina iman kita perlu. Dari hari Senin, mulai Selasa, Rabu sampai Minggu. Makanya anak-anak Tuhan itu rindu rumah Tuhan. Kenapa? Karena di hari Minggu sama-sama memuji Tuhan, sama-sama menyembah Tuhan, sama-sama mendengar firman Tuhan. Roh Kudus hadir untuk cas kita kembali lagi, kembali penuh lagi, Bapak Ibu. Amin. Pentingnya di situ. Jadi mereka berdoa dan berdoa dan berdoa. Berdoa untuk apa? Ada doa-doa syafaat di sana. Doa untuk situasi yang menolak Yesus yang bangkit. Doa untuk hamba hamba Tuhan yang tadinya masuk penjara. Doa untuk saudara-saudara seiman di sana ada banyak masalah. Doa untuk pelayanan mereka saudara-saudara.
orang yang berkumpul di Yerusalem pada waktu itu awalnya 120 orang. Ditambah 5.000 orang. Waduh, sudah banyak 5.120 orang. Itu jumlah yang cukup banyak. Bagaimana kebutuhan makan minum mereka dan lain-lain. Pusing juga. Ternyata Tuhan hadir dan menjawab semua kebutuhan mereka juga. Itulah sebabnya saudara-saudara, terjadi saling memberkati satu dengan yang lain. Tapi dimulai dulu dengan doa. Dan Roh Kudus hadir untuk menolong mereka. Jadi Bapak Ibu, gaya hidup yang kedua orang dipenuhi Roh Kudus itu adalah dia hidup di dalam doa. Ada roh doa di dalam diri kita. Kita ingin berdoa buat orang lain. Doa untuk masalah-masalah. Kita tidak hanya fokus kepada masalah kita. Doa untuk diri kita. Doa untuk pergumulan kita. Tapi orang dipenuhi Roh Kudus, dia berban untuk mendoakan orang lain. Doakan orang lain. Doakan orang lain. Doakan sesama kita. Rindukah kita saling mendoakan sedemikian rupa Bapak Ibu? Dan Roh Kudus hanya bisa menolong kita kalau kita mau dipakai Tuhan untuk mendoakan orang lain. Berdoalah untuk bangsa-bangsa. Berdoalah untuk zaman ini. Situasi semakin sulit, kita semakin banyak berdoa dan berdoa mencari hadirat Tuhan Bapak Ibu. Ya. Jadi gaya hidup siap hadapi risiko, gaya hidup doa itu diterapkan di gereja mula-mula. Yang ketiga, di ayat yang ke-31 mengatakan begini. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara-saudara, memberitakan firman Allah dengan berani. Berani masuk penjara itu. Berani dibunuh karena nama Yesus. Berani. Dan keberanian itu kalau bukan Roh Kudus, bubar semua saudara-saudara. Jadi mereka memiliki keberanian yang luar biasa. Mari Bapak Ibu, kita butuh keberanian di dalam diri kita. Bersaksi bagi orang lain. Mengajak orang lain datang kepada Tuhan. Ya, kita rindu supaya orang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu minggu depan satu orang bawa satu jiwa lagi ya. Berani bersaksi ya. Terserah mau bawa istrinya yang belum ke gereja, bawa suaminya, bawa mertuanya, bawa anaknya, bawa tetangganya. Bawa bersaksi. Mereka berani memberitakan firman Allah. Saudara-saudara, mereka tidak takut. Dan ini pekerjaan Roh Kudus. Itu saudara-saudara, ini gaya hidup gereja mula-mula. Berani memberitakan kasih Yesus. Berani menceritakan mujizat berkat pertolongan Tuhan dalam hidup ini. Itu harus disampaikan sampai pada hari ini. Karena Tuhan tidak berubah. Kasih-Nya tidak berubah. Kuasanya, pertolongannya tidak berubah. Saksikan kepada banyak orang. Saya pikir orang Kristen di zaman ini harus berani bersaksi. Di semakin masalah banyak orang sedang stres, bingung, tidak ada solusi. Inilah kesempatannya kita kasih solusi. Ceritakan Yesus jawaban dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu. Ceritakan. Kalau kita tidak mau dipakai Tuhan, Tuhan bisa pakai macam-macam. Kata Yohanes Pembaptis di dalam khotbahnya, kalau kamu tidak mau bertobat, Allah bisa menjadikan batu-batu ini menjadi anak-anak Abraham masuk sorga. Wah, batu-batu masuk sorga. Saudara, kalau kita juga tidak mau dipakai Tuhan, hamba-hamba Tuhan masa kini nggak mau dipakai Tuhan, Tuhan bisa bekerja dengan caranya sendiri, kuasanya bekerja sendiri. Ada banyak orang belakang ini percaya Tuhan tanpa diinjili, dilayani oleh siapa-siapa. Roh Kudus bekerja, saudara-saudara. Tuhan menampakkan diri di mana-mana kepada orang pribadi secara langsung. Kesaksian terlalu banyak. Karena itu kita mau dipakai jadi alatnya. Amin Bapak Ibu. Mau dipakai jadi alat? Ceritakan kasih kebesaran Tuhan. Bapak Ibu yang sudah diberkati, ceritakan bahwa Yesus baik.
Jangan menikmati berkat untuk diri sendiri. Menikmati pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, ceritakan kepada orang lain. Ceritakan bahwa semua itu Yesusku luar biasa, pembuat mujizat dalam hidup, penolong yang setia, dalam suka dalam duka. Aku telah mengalami itu. Sekarang aku ajak engkau untuk mengalaminya juga di dalam Tuhan. Ya, itu yang kita saksikan saudara-saudara. Dan yang terakhir, gaya hidup orang-orang yang telah dipenuhi Roh Kudus itu adalah ayat yang ke-32 sampai 37. Mereka mewujudkan kasih Kristus yang nyata. Ayat 32 bilang, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati, sejiwa, dan tidak ada seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka, dan seterusnya. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Bahkan sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Wah, ini ribuan orang bisa tidak berkekurangan, karena semua orang mempunyai macam-macam dan mereka saling memberkati. Jadi saudara lihat bahwa mewujudkan kasih Kristus di dalam saling menolong, saling memberkati di dalam gereja, itu juga penting kita semua ini Bapak Ibu ya. Ya. Karena itu tidak ada alasan bagi kita kalau dipenuhi oleh Roh Kudus. Pasti saudara-saudara kita rindu supaya hidup kita saling berbagi satu dengan yang lain, saling memberkati satu dengan yang lain, dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Tidak tahu kita mau membudayakan tiap minggu pertama, semoga itu sentuhan kecil, kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Karena itu adalah gaya hidup kita di dalam Tuhan. Hidup bukan untuk diri sendiri lagi, tapi hidup bagi Kristus. Paulus mengatakan dalam Galatia pasal 2 ayat 20 mengatakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun lihat aku hidup. Bahwa bukan sendiri aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau Kristus yang hidup di dalam kita, maka ekspresi keluarnya adalah kasih, sukacita dalam hubungan dengan orang lain, melayani orang lain. Karena Kristus memiliki hati yang penuh kasih, hati yang melayani, hati yang berbagi, hati yang mendoakan orang lain. Itu terjadi. Rindu ke Bapak Ibu semakin hari diubah oleh Roh Kudus. Amin. Diperbaharui. Kita rindu Bapak Ibu, sehingga saat kita pulang ke rumah Bapa yang kekal, kita semakin dibaharui. Memang kita tidak sempurna, ya. Pada waktu kita dipanggil Tuhan, kita belum sempurna, tetapi kita sedang berjalan menuju kesempurnaan itu. Dari hari ke hari kita minta diubah oleh Tuhan. Memang kita mungkin jatuh berkali-kali, tetapi tangan Tuhan yang kuat menopang kita untuk mengangkat kita, supaya kita tidak sampai tergeletak. Karena itu Bapak Ibu, mari ada kesempatan di zaman ini. Kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk hidup di dalam anugerah-Nya yang berlimpah-limpah ini. Bapak Ibu, memang kita sedang bergumul dengan kehidupan ini. Kehidupan yang nyata ini saudara-saudara. Pergumulan sosial kita, hubungan-hubungan di dalam dunia yang penuh dengan kebencian dan permusuhan ini. Tantangan dan air mata. Pergumulan dengan ekonomi kita yang tidak stabil. Ya saudara, tapi kalau alasan ekonomi Bapak Ibu, saya mulai membanding-bandingkan ya. Orang-orang yang di negara-negara di ekonomi maju saudara, seperti di Amerika, di Belanda dan lain-lain. Orang semakin kaya raya, orang semakin makmur, orang semakin melimpah segala macam. Orang semakin jauh daripada Tuhan. Menjadi ateis malah tidak mengakui Tuhan. Karena merasa semua sudah bisa dipecahkan dengan akal dan budi. Logika. Karena merasa tidak perlu berdoa pun
uang ada, harta ada, semuanya ada. Jadi bukan alasan ekonomi, saudara-saudara. Di negara-negara miskin memang orang berseru kepada Tuhan karena ekonomi susah, rindu diberkati oleh Tuhan. Ya saudara, jadi bukan masalah kita kurang atau kita cukup, tapi apakah hati kita dalam keadaan susah atau senang, kaya atau miskin, cukup atau tidak cukup, kita senantiasa dekat dengan hati Bapa. Amin. Dan janji Tuhan, kalaupun kita berada di situasi yang minus kehidupan ini, Tuhan bilang dia tetap jaga, dia tetap pelihara. Janjinya tidak meninggalkan kita. Aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau, tidak membiarkan engkau. Tuhan mau menolong kita semua. Karena itu Bapak Ibu, biarlah Roh Kudus sajalah yang terus berkarya, memimpin, menuntun Bapak Ibu Saudara dan saya bertahan di dalam dunia ini untuk tetap setia sampai akhir pertandingan hidup kita.